Ya, halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting OBS untuk recording pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini kita langsung aja untuk men-setting OBS kita biar lancar dan tidak nge-lag, sekaligus untuk hasil recordingnya. Nah, jadi di sini kita langsung aja buka OBS kita. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau semisal kalian sudah setup nih atau sudah mempersiapkan seluruhnya, mulai dari untuk display, kemudian untuk display khusus game, kemudian kalau kalian pakai webcam, kalian bisa tambahkan video capture device, lalu ada mic, serta untuk audio outputnya. Nah, kalian bisa langsung pergi ke settings. Nah, jadi di sini kita bakal mulai untuk menyeting beberapa settingan di dalam OBS biar lebih baik. Oke, jadi di sini yang pertama di bagian update, di sini kalian bisa langsung pilih yang default guys. Karena kan di sini ada yang beta nih untuk apa namanya update-annya. Cuma di sini kita perlu pilih yang stable, lalu kalian centang automatically check for updates on startup. Jadi ini penting untuk selalu ngecek apakah versi OBS itu ada yang terbaru atau tidak. Kemudian di bagian output, di sini kalian bisa centang yang show confirmation dialog when stopping recording. Jadi kalian bisa centang yang nomor 3 ini, yang when stopping recording. Jika sudah, kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa pergi ke bagian output yang ini. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung download folder bernamakan Base OBS Recording Settings yang sudah gua siapkan. Jadi untuk link downloadnya ada di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Jadi nanti kalian tinggal klik untuk link media file-nya, lalu kalian download untuk filenya. Nah, kemudian kalian bisa ekstrak terlebih dahulu untuk filenya. Kemudian nanti kalau foldernya sudah muncul, kalian bisa buka saja. Nah, jadi ini untuk isinya. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih terlebih dahulu PC atau laptop kalian itu termasuk ke kategori apa? Apakah kalian termasuk ke low mat atau ke mat high? Nah, jadi ini bisa dipilih terlebih dahulu. Kalau gua itu termasuk mat high. Dan kalau semisal kalian tidak tahu nih termasuk ke kategori apa, kalian bisa komen aja di bawah. Tuliskan prosesor atau CPU kalian itu apa, serta VGA atau GPU yang kalian pakai itu apa. Nanti gua bakal balas masuk ke kategori yang mana. Nah, jadi di sini gua bakal bahas semuanya. Jadi yang pertama di sini gua bakal bahas yang di low mat. Nah, kemudian di sini kalian bisa buka untuk base OBS settings-nya. Nah, jadi di sini kalau kalian bisa lihat, ini ada kalau nggak salah 3 jenis. Jadi yang pertama ada ultra low NPC, kemudian yang kedua low NPC, dan yang ketiga medium NPC. Kemudian kalau kalian semisal pakai cara yang ini, atau settingan yang ini, jangan lupa untuk mengubah bagian output mode-nya ke advance. Jadi kalau di OBS, nanti kalian bisa ubah di paling atas, ini kan ada output mode. Nah, itu kalian bisa ubah ke advance. Nah, jadi gua bakal ubah terlebih dahulu untuk modenya. Oke, di sini gua sudah balik, jadi untuk modenya gua sudah ganti ke advance. Nah, nanti kalau udah kalian ganti ke advance, kalian bisa pergi ke menu recording. Nah, di sini kalian bisa ubah-ubah guys untuk pengaturannya. Nah, jadi untuk beberapa pengaturan sudah gua masukkan di sini, jadi kalian bisa pilih aja untuk komputer atau laptop kalian itu termasuk ke kelas yang mana. Apakah yang ultra low, apakah yang cuman low, atau mungkin termasuk yang medium. Nah, itu bisa kalian pilih. Nah, kalau gua itu termasuk yang medium, makanya gua bakal fokus ke yang medium. Nah, kemudian kalau kita lihat di OBS-nya, di sini kalau di bagian recording settings, ini ada namanya recording pad, yang dimana ini merupakan tempat nanti hasil recording kalian itu disimpan untuk filenya. Jadi nanti kalian bisa ubah dengan cara klik browse, lalu kalian bisa pilih tempat mana yang pengen dijadikan hasil ini recordingnya.
Kemudian di sini ada recording format. Recording format kalian bisa pakai yang MP4 saja atau MPG 4. Kemudian untuk encoder, di sini kalian pakai yang X264. Kemudian audio track, di sini kalian bisa sesuaikan dengan banyak audio yang sedang kalian pakai. Kalau kalian cuma pakai mic, berarti cuma satu. Kalau kalian pakai mic serta audio outputnya, berarti ada dua. Nah, kemudian kalau sudah, kita lanjut ke ini, bagian bawah, yaitu encoder settings. Nah, jadi ini yang paling pentingnya, guys. Karena di encoder settings, kalian bisa lihat di sini, guys. Karena ini gua udah masukin semua, sudah cocok ya, sesuai dengan masing-masing kelas. Jadi kalau gua di medium, berarti gua bakal fokus ke sini. Nah, jadi contoh aja. Jadi di bagian rec control, itu gua harus memilih antara CBR atau CRF. Nah, berarti gue bisa pilih nih, mau CBR atau CRF. Tergantung dari kemauan diri kalian. Kalau gue di sini pilih CBR. Nah, kemudian di bawahnya itu ada bitrate. Nah, kalau semisal kalian bingung untuk bitrate yang paling bagus itu apa, kalian bisa lihat lagi di catatannya, karena tiap kelas itu mempunyai bitrate khusus. Nah, kalau gua kan di medium nih. Di medium berarti gua bisa ngisi 7.000 sampai 11.000. Nah, tapi gua di sini ngisinya 15.000 karena ya gua agak lebihin sedikit. Jadi kalian bisa pilih untuk bitrate-nya sesuai dengan kelas yang kalian pilih. Kemudian buffer size di sini diisi 35.000. Nah, ini 35.000. Kemudian selanjutnya itu ada CPU usage preset. Nah, untuk CPU usage preset, untuk semua kelas itu pilihnya yang super fast. Pilih yang super fast. Kemudian untuk profile, di semua kelas itu high. Jadi pilihnya itu high. Kemudian tone, di semua kelas juga pilihnya ini zero latency. Nah, ini zero latency. Nah, kemudian di paling bawah itu ada yang namanya X264 options. Nah, ini paling penting lagi guys, karena ini harus kalian isi untuk kotaknya pada X264 options. Nah, jadi di sini gua sudah kasih juga ya di filenya ini. Jadi ada catatan berupa X264 options. Jadi kalian bisa buka aja. Nah, jadi di dalam catatan ini ada 3 yang bisa kalian lihat di sini. Jadi yang pertama ada X264 options, kedua zero latency performance, dan yang ketiga zero latency quality. Jadi kalian bisa copy dulu untuk kode X264 options-nya. Kalian bisa copy untuk kodenya ini. Dengan cara klik kanan, copy, balik lagi ke OBS. Kalian bisa masukkan ke kotak X264 options dengan cara klik kanan, lalu pilih paste, dan sudah selesai. Kemudian kalian balik lagi ke catatannya ini. Nah, kemudian kan di sini ada zero latency. Jadi mana untuk zero latency, kalian pilih salah satu guys, antara yang performance atau yang quality. Karena kalian itu nggak bisa pilih keduanya sekaligus. Nah, kalau untuk gua bakal pilih yang quality. Jadi kalau kalian pilih yang quality juga, kalian bisa pilih atau copy untuk kodenya yang quality. Tapi kalau kalian pilihnya performance, kalian bisa copy untuk kodenya yang performance. Jadi seperti itu. Lalu kita balik lagi ke OBS. Nah, kemudian pastikan kalian sudah tekan spasi sekali, guys. Jadi kalian harus ini nge-spasi sekali seperti ini. Nah, kalau sudah kalian spasi sekali, kalian bisa langsung paste dengan cara klik kanan, pilih paste, dan sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa langsung klik apply di kanan pojok bawah. Nah, jadi kini untuk cara yang pertama, yaitu di output mode advance, sudah selesai. Kemudian ini optional, kalian bisa pergi ke ini, tab audio atau menu audio. Kemudian kalian bisa ubah untuk bitrate-nya itu menjadi 160 atau
Kalau nggak salah ada yang 320 kalau nggak salah. Jadi kalian bisa pilih untuk audio bitrate untuk setiap track yang kalian pakai. Contoh semisal gua kan cuma pakai track satu nih. Nah, untuk bitrate-nya gua pilih 160. Tapi kalian bisa pilih antara 160 atau 320 kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk cara pertama sudah gua bahas. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Jadi gua di sini bakal ubah terlebih dahulu untuk output mode-nya. Oke, jadi di sini gua sudah balik. Jadi kita langsung ini aja. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Dan cara kedua ini kalian harus memakai output mode-nya menjadi simple. Karena tadi kan advance. Sekarang simple. Nah, jadi kalau kalian lihat di filenya ini, di sini ada yang kedua yaitu match sampai high. Nah, kalau kalian termasuk kategori ini, berarti kalian harus pakai cara yang kedua ini, guys. Nah, ini kalian tinggal buka aja. Nah, jadi di sini sudah dikasih tahu ya di paling atas bahwa jangan lupa untuk mengubah di bagian output mode menjadi atau ke simple. Nah, kemudian di sini ada 3 kelas yang bisa kalian pilih dan disesuaikan dengan komputer atau laptop kalian. Jadi yang pertama ada yang ultra low medium, kemudian yang kedua ada yang medium saja, kemudian yang ketiga ada yang high. Jadi ini kalian bisa pilih untuk kelasnya. Kalau di sini gua termasuk yang medium, guys, ya. Jadi gua termasuk yang medium. Kemudian kita fokus lagi ke OBS. Jadi untuk seluruhnya ini sudah gua sediakan atau sudah gua cantumkan di filenya ini, guys, atau di catatannya ini. Jadi semisal gua ngambil medium. Nah, jadi pertama di bagian streaming, gua harus ngisi bitrate 10.500 sampai 15.000 atau 16.000. Nah, jadi gue itu ngisinya adalah 15.000, guys, untuk video bitrate-nya. Tapi kalian bisa pilih disesuaikan tiap kelasnya, karena tiap kelas itu berbeda-beda, guys, untuk video bitrate-nya. Kemudian kalau sudah di bagian video bitrate, di sini ada audio bitrate, yang dimana kalian bisa pilih mau 160 atau 320. Kalau gue itu tetap pilihnya 160. Kemudian yang ketiga ada video encoder. Video encoder di semua kelas itu pakainya X264. Jadi semua kelas itu sama saja. Jadi kalian bisa pilih software X264. Kemudian di bagian encoder preset, di sini tiap kelas berbeda. Karena di kelas ultra low medium itu untuk encoder presetnya itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu adalah fast, kedua faster, atau yang ketiga very fast. Jadi kalian yang termasuk kelas ultra low medium bisa pilih antara ketiga tersebut. Tapi untuk kelas medium kayak gua dan juga kelas high itu sama, guys. Untuk pemilihannya yaitu fast. Jadi gua di sini pilih yang fast. Nah, kemudian kalau sudah, kita lanjut ke kategori atau bagian recording. Jadi mana recording ini ada 2 jenis, guys. Nah, jadi tiap kelas itu gua kasih 2 jenis recording. Jadi kalian bisa pilih salah satu untuk jenisnya. Kalau gue itu ngambilnya yang pertama, guys. Jadi yang pertama itu kalian tinggal ngisi recording quality ke SAM as stream. Jadi kalian bisa isi ke SAM as stream. Kemudian untuk formatnya sendiri, untuk tiap kelas itu sama ya. Untuk recording yang jenis pertama, untuk formatnya kalian isi mpeg4.mp4. Nah, kemudian untuk audio tracknya kalian bisa sesuaikan dengan banyak audio yang kalian pakai. Nah, kemudian untuk recording jenis yang kedua, di sini kalian bisa pilih aja. Nah, ini recording jenis yang kedua. Karena tiap kelas itu sama untuk recording jenis yang kedua. Jadi kalau kalian pilih recording quality-nya, kalian bisa
pilih ke High Quality Medium File Size. Kemudian untuk formatnya sama, MP4. Kemudian untuk video encodernya, kalian bisa pilih yang software X264 Low CPU Usage Preset Increase File Size. Nah, karena video encoder, kalau kalian pakai recording jenis yang kedua, nanti untuk video encodernya itu ada dua, guys. Yang pertama itu software X264, kemudian yang kedua itu yang ini, guys, yang panjang ini, software X264 Low panjang ini. Jadi kalian bisa pilih yang panjang. Nah, kemudian sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik apply di kanan pojok bawah. Nah, jadi seperti itu untuk pengaturan outputnya, guys. Jadi memang tiap mode itu settingannya berbeda. Jadi simple dan advance itu berbeda masing-masing. Dan untuk tiap kelas itu juga beda bitrate-nya, jadi harap disesuaikan dengan baik-baik. Kemudian kita bakal lanjut aja ke sini, audio. Nah, kemudian yang pengen gue kasih tahu itu di bagian general, di bagian sample rate. Di sini kalian bisa pilih antara mau 48 kHz atau kalau nggak salah awalnya itu 44 ya. Pokoknya kalian bisa pilih sample rate-nya. Tapi gua paling rekomendasikan kalian itu pilih sample rate-nya 48 kHz. Kemudian kalau sudah kita bakal pindah ke video. Nah, jadi untuk video di sini kalau kalian lihat di catatannya ini, untuk video itu hampir seluruh kelas itu sama. Jadi gua bakal kasih tahu aja untuk singkatnya. Jadi untuk base canvas resolution itu kalian bisa pilih resolusi tertinggi kalian atau pilih resolusi yang native atau yang recommended. Contoh misalkan gua di sini pilihnya yang 1080. Kemudian untuk output scaled resolution, di sini kalian pilih resolusi antara 1080p atau 720p. Nah, contoh kalau gua di sini pilihnya yang 1080p. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada downscale filter. Nah, jadi untuk opsi downscale filter itu tidak bisa kepilih alias kekunci dikarenakan untuk base resolution dan output resolution kalian itu sama. Kalau sama, untuk downscale filternya kekunci atau tidak bisa kepilih. Tapi kalau base resolution dan output resolutionnya itu berbeda, nanti untuk downscale filternya bakal bisa kepilih. Nah, kalau kalian bisa kepilih untuk downscale filternya, kalian langsung aja pilih yang Lanczos. Lanczos yang ini, Lanczos Sharpened Scaling 36 Samples. Karena seluruh kelas itu sama downscale filternya. Kemudian di bagian Common FPS Value, kalian bisa pilih 60 atau 30 FPS. Kalian coba dulu aja. Misalkan kalian coba di 60 FPS. Waduh, habis recording kok hasilnya kayak kurang enak. Nah, kalian langsung ganti nih ke 30 FPS. Atau semisal kok saat recording agak gimana-gimana gitu untuk laptop atau komputernya. Nah, kalian langsung ganti aja ke 30 FPS. Karena 30 FPS itu sudah paling minimalnya, guys. Paling minimalnya yang paling enak dipakai yaitu 30 FPS. Sedangkan maksimalnya itu adalah 60. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke hotkeys. Hotkeys ini paling penting, apalagi kita yang sering recording. Jadi kalian bisa pilih untuk hotkey pada start recording dan juga stop recording. Atau perlu kalian bisa pilih pause recording serta unpause recording karena ini sangat penting juga. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke advance. Yang paling bawah ini advance, kategori advance. Nah, jadi di sini di bagian general, kalian bisa pilih proses priority-nya ke above normal. Kalian bisa pilih above normal, lalu ininya dicentang, nggak apa-apa dicentang. Ini above normal, ini dicentang. Kemudian di bagian video, pastikan untuk color range, kalian pilih full. Karena sebelumnya itu adalah limited, nah kalian ubah color range-nya ke full. Jika sudah, klik apply, lalu oke. Dan sudah selesai. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal tambahan yang pengen gua kasih tahu aja. Siapa tahu dari kalian butuh.
Nah, jadi yang pertama, kalau semisal kalian baru, maksudnya itu pengguna baru OBS, ketika kalian menambahkan di kotak search, yaitu display capture, dan hasilnya itu adalah kotak hitam, nah itu berarti kalian butuh setting guys. Jadi cara settingnya, kalian bisa cari di menu pencarian Windows, seperti ini, ketik graphic settings, lalu kalian buka graphic settings, kemudian kalian bisa klik browse, lalu kalian bisa pergi ke drive C, atau drive di mana udah sekalian diinstal, lalu klik program files, lalu cari OBS Studio, kemudian masuk ke bin, 64 bit, lalu pilih OBS 64. Jika sudah, kalian bisa klik Add. Nah, kemudian kalian bisa ubah untuk optionsnya ke High Performance. Jika sudah, klik Save. Nanti kalian bisa langsung tutup dulu OBS-nya, lalu kalian buka lagi untuk OBS-nya, dan gua jamin untuk display capture-nya sudah tidak kotak hitam lagi. Kalau masih kotak hitam, kalian coba ubah untuk optionsnya menjadi power saving. Karena biasanya beberapa laptop itu berhasilnya di power saving, jadi kalian bisa coba dulu di power saving atau di high performance. Kemudian di sini kalau kalian ngomong ya kayak gua ini ngomong, pastinya kan pakai mic ya. Untuk mic-nya kan berbeda-beda ya. Ada yang mic yang apa namanya, yang sendiri atau yang berdiri sendiri, atau mungkin ada kalian mic yang dari headset atau dari earphone gitu. Nah, kalau semisal kalian pengen bagus, pengen filter-filter ya kan, kalian bisa di bagian ini, mic atau aux. Kalian bisa klik 3 titik ini, lalu pilih filters. Nah, jadi di sini gua memakai dua filters. Yang pertama itu noise suppression, dan yang kedua noise gate. Ya, dimana kalian bisa menambahkan kedua filter ini dengan cara klik tanda plus di kiri pojok bawah, tanda plus. Nah, jadi di sini untuk filter-filternya guys. Tapi di sini gua cuma memakai dua. Yang pertama itu noise gate, yang kedua noise suppression, karena kedua itu sudah cukup. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, jadi seperti itu untuk cara setting OBS untuk recording guys. Gimana? Sudah lengkap bukan? Kalau sudah lengkap, pastinya bermanfaat bagi kalian ya, oke? Oke, jadi video tentang cara setting OBS untuk recording pada PC atau sampai dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share ini, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!